Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sabrina dengan NIM A1A32285. Video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat isi dari yang telah saya baca, jurnal saya ambil, yaitu berjudul Food Tradition of Older Thai Women at Songkaran, yang berarti tradisi makanan wanita tua di Thailand di Songkaran. Nah, apa saja sih yang saya dapatkan setelah membaca jurnal dari tugas dari pendidikan multikultural oleh dosen pengampu Ibu Nurmalia Dewi MPD. Baik, mungkin kepada teman-teman telah mengetahui berasal dari manakah jurnal tradisi yang saya ambil. Tradisi makanan wanita tua Thailand di Songkaran. Ya, negara Thailand. Songkaran adalah merupakan salah satu tradisi di negara Thailand, yaitu penyambutan perayaan Tahun Baru yang bertema tradisional di masyarakat negara Thailand, yang mana dilakukan oleh para wanita berusia tua yang sekitaran umur 60 tahun ataupun berusia 60 tahun lebih, yang mana para wanita tua tersebut memiliki hal yang terpenting dalam pelaksanaan tradisi Songkaran, makanan wanita tua di Provinsi Chiang Mai ini. Pelaksanaan tradisi Songkaran di negara Thailand terlaksana selama 3 hari. Pertama, tanggal 13 April, para wanita berusia tua akan membersihkan rumah, membeli bahan-bahan makanan untuk persiapan pembuatan makanan tersebut. Hari kedua yaitu adalah tanggal 14 April, yang mana para wanita tua akan lebih sibuk, yaitu menyajikan, membuat makanan khusus untuk tradisi tersebut untuk disajikan pada tanggal 15 April ke kuil keluarga ataupun kuil terdekat di daerah mereka. Pada tanggal 15 April, para wanita berusia tua pun memiliki persyaratan untuk bisa menyajikan makanan yang dibuatnya ke kuil. Yang mana, pertama, wanita harus mempersiapkan diri dengan membersihkan dan merawat dari tubuh sampai rambutnya. Kedua, wanita harus menggunakan pakaian khusus untuk pakaian tradisional, yaitu utara kuno atau disebut pakaian tradisional Lana Thai. Ketiga, para wanita akan melaksanakan sedekah pagi dengan menggunakan nasi diki sebelum berangkat ke kuil ataupun untuk penyajian makanan tersebut. Para wanita tua dalam pelaksanaan tradisi ini memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan tradisi ini, yang mana mereka akan menyajikan suatu makanan khusus dalam perayaan ini yang sesuai dengan resep yang telah diajarkan oleh para leluhur mereka, yang tidak boleh dirubah, dikarenakan makanan yang disajikan tersebut adalah untuk para leluhur ataupun biksu yang telah meninggal, yang mereka sukai. Dan ada 3 jenis makanan yang akan dibuat oleh para wanita tua tersebut dalam pelaksanaan tersebut. Yang pertama adalah kanghang, merupakan masakan daging babi yang ditumis dengan sambal terasi dan ditambah gula aren dan asam yang akan menyajikan hasil rasa yang asam. Kedua, kangwang, merupakan masakan kuah sop mie gelas yang ditambah merica dan terasi dan bawang merah hingga rasanya lebih kuat dan menyengat pedasnya. Ketiga, yaitu adalah makanan penutup ataupun makanan terakhir yang akan disajikan dalam tradisi ini, yaitu yang bernama Kang Hamjok, yang terdiri dari Kam Tom Kati, Kang Hanomut, yang merupakan termasuk dari makanan penutup yang disajikan. Jadi untuk makanan yang dibuat oleh para wanita tua itu disajikan atau dibuat secara besar atau lebih banyak jumlahnya, dan maka dari itu untuk penyajian ke kuil ataupun pada pemberian untuk sedekah ataupun sebagai rasa hormat dan terima kasih kepada almarhum nenek moyang, orang tua yang telah memberikan kehidupan, para wanita tua diberikan untuk menyajikan makanan tersebut untuk dipisahkan yang mana yang terindah, yang mana yang terbaik, agar makanan tersebut dapat sebagai pahala bagi mereka sendiri. Pasti kita berpikir, kenapa tidak wanita muda saja yang melestarikan untuk memasak dalam tradisi ini? Dan tetapi para wanita tua berkata bahwasanya ini adalah tradisi yang telah dilestarikan, yang telah diberikan oleh para leluhur untuk dilestarikan kami sebagai generasi tua, sehingga bisa dapat ke anak-anak muda. Dan para wanita muda juga bisa ikut serta dalam pelaksanaan ini. Yang pertama, para wanita muda akan ikut dan menonton bagaimana cara resep para wanita tua untuk melaksanakan penyajian makan tersebut. Kedua, tradisi ini para wanita muda diikut sertakan untuk mengantarkan ibu atau nenek mereka ke kuil untuk menyajikan makanan tersebut ke kuil. Dalam pelaksanaan terakhir dalam tradisi Songkaran, para wanita tua akan memberikan makanan-makanan yang masih tersedia ataupun masih ada untuk para cucu anaknya, dan bisa diberikan kepada
para wanita tua lainnya agar bisa bertukaran dengan makanan kanamjok ataupun makanan penutup yang manis kepada para wanita tua lainnya yang membuatnya ataupun bisa dalam isinya itu berbeda dan bisa mereka bertukaran. Dan dari situ juga salah satu bagaimana caranya para wanita muda dapat melestarikan ataupun mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam makanan tersebut agar mereka bisa dapat melestarikan juga seperti para nenek-nenek mereka yang berusia 60 tahun ataupun usia lebih. Dalam tradisi makanan wanita tua Thailand di Songkaran, khususnya Provinsi Chiang Mai, memiliki beberapa tujuan menurut para wanita tua. Yang pertama, para wanita tua berharap agar para wanita muda, baik cucu dan anaknya, menyukai makanan tradisional asal daerah ataupun negaranya, yang mana secara perkembangan generasi muda lebih menyukai makanan yang siap saji daripada menyukai makanan tradisional daerahnya. Kedua, para generasi memiliki rasa kesadaran untuk menghormati nenek dan para kakek yang telah meninggal mendahulunya. Ketiga, dikarenakan para wanita tua adalah suatu yang banyak memiliki pengetahuan dan para generasi harus dapat mengetahui ilmu langsung dari para wanita tua yang dianggap penting di negara Thailand sendiri. Bahkan di dalam tradisi ini dapat kita ambil nilai-nilai, yaitu pertama, nilai agama yang mana dilihat dari para wanita tua datang ke kuil atau ke tempat ibadah dan memberikan kepada biksu ataupun para leluhur yang telah meninggal makanan tersebut sebagai sedekah. Dua, nilai sosial yang mana dapat dilihat dari sosial para wanita tua yang mengajarkan para wanita muda dalam pelaksanaan penyajian makanan dalam tradisi Songkaran tersebut. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai isi singkat dari jurnal yang saya ambil. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.